Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan menjelaskan ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hendrik Susilo dengan NIM 3 digit terakhir 040. Kemudian ada saya sendiri, Erinda Putri Awita dengan NIM 3 digit terakhir 042. Kemudian ada Firdala Yulia R dengan NIM 3 digit terakhir 053 dan ada Vinka Amelia dengan NIM 3 digit terakhir 061. Ada definisi sistem. Jadi, sistem merupakan suatu kumpulan kegiatan, komponen, unsur, elemen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain untuk melakukan kerjasama dengan cara-cara secara harmonis, sehingga membentuk kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next slide. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah input, processing, dan output. Sistem juga memiliki umpan balik atau feedback yang berasal dari output dan lingkungan sistem tersebut. Sebuah sistem dalam organisasi dapat berjalan dengan baik apabila suatu input dapat diproses menjadi keluaran yang berguna. Next slide. Kemudian terdapat tujuan pemodelan sistem. Yang pertama, terdapat pemahaman. Langkah awal yang penting dalam pengembangan model sistem yang efektif dengan melibatkan identifikasi elemen-elemen kunci, menentukan hubungan antara elemen-elemen, dan memahami bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada analisis dan perancangan. Analisis dan perancangan ini akan membantu dalam merancang model yang sesuai dengan tujuan pemodelan sistem. Sedangkan perancangan model berguna untuk menguji hipotesis, menjalankan simulasi, dan melakukan analisis yang lebih mendalam tentang suatu sistem yang dimodelkan. Dan tujuan terakhir ada dokumentasi. Tujuan dari dokumentasi sendiri dalam pemodelan sistem adalah untuk memudahkan komunikasi, memastikan akurasi, dan memungkinkan pembaruan serta pengembangan model yang efektif. Next slide. Kemudian terdapat Oke, selanjutnya ada komponen sistem. Komponen sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi sebuah bagian penyusun suatu sistem. Komponen sistem dapat berupa benda abstrak atau benda nyata. Komponen sistem disebut subsistem atau dapat berupa orang, benda, hal, atau kejadian yang terlibat dalam sebuah sistem. Dalam sebuah sistem yang pertama ada elemen, dalam komponen sistem ada berbagai elemen yang bekerja untuk mencapai tujuan sistem. Elemen dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, atau bahkan elemen lain yang diperlukan untuk mendukung operasi sistem. Yang pertama, perangkat keras meliputi CPU, RAM, hard drive, SSD, atau I/O. Yang kedua ada perangkat lunak. Yang ketiga ada database. Yang keempat ada antarmuka pengguna. Yang kelima ada jaringan dan komunikasi. Yang keenam ada keamanan. Yang ketujuh dokumentasi. Dan yang kedelapan ada manajemen konfigurasi. Yang kedua ada interaksi. Interaksi komponen sistem merujuk pada cara berbagai elemen atau komponen dalam sebuah sistem yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Interaksi komponen sistem ini adalah hal yang kunci dalam perancangan sistem efisien dan fungsional. Interaksi umum komponen sistem dalam berinteraksi ada beberapa. Yang pertama ada pertukaran data, yang kedua ada panggilan fungsi atau layanan, yang ketiga sinkronisasi, yang keempat pengiriman peristiwa atau sinyal, yang kelima penggunaan antarmuka, yang keenam manajemen resource, yang ketujuh ada manajemen kesalahan, dan yang terakhir ada komunikasi jaringan. Next slide. Selanjutnya ada level abstraksi.
Pemodelan sistem adalah proses penting dalam pengembangan, analisis, dan pemahaman sistem yang kompleks. Salah satu tahap dasar dalam pemodelan sistem adalah tingkat abstraksi, yaitu merujuk pada sejauh mana kita mendetailkan atau menyederhanakan referensi suatu sistem. Terdapat dua tingkat abstraksi utama dalam pemodelan sistem, yaitu level high dan level low. Level high merupakan representasi sistem dibuat dengan tingkat abstraksi yang tinggi, yang berfokus pada gambaran umum dan konsep dasar sistem. Informasi yang kompleks dan rincian yang sangat teknis seringkali diabaikan dalam memberikan pandangan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih cepat tentang sebuah sistem. Kedua ada level rendah atau high level, merupakan representasi sistem yang dibuat dengan tingkat abstraksi rendah, berfokus pada rincian teknis, implementasi, dan komponen-komponen individu dalam sistem. Next slide. Selanjutnya ada notasi pemodelan. Di sini ada DFD. DFD atau data flow diagram merupakan gambaran arus informasi yang diproses input menuju sebuah output tertentu dengan fokus pada arus informasi, asal dan tujuan data hingga bagaimana data tersebut disimpan. Ada 4 aturan data di dalam pembuatan DFD, yaitu yang pertama jumlah input dan output, yang kedua hubungan data store, yang ketiga data store harus diproses, dan yang keempat posisi proses. Nah, fungsi DFD sendiri ada 3, yaitu penggambaran sistem, yang kedua penggambaran model, dan yang ketiga penyampaian rancangan sistem. Next slide. Selanjutnya ada simbol dalam DFD. Yang pertama ada external entity atau terminator, merupakan pihak yang berada di luar sistem, bisa berupa individu, organisasi, divisi, perusahaan, atau sistem lain. Yang kedua ada proses. Proses dalam DFD adalah proses yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output oleh sebuah mesin dengan suatu format yang berbeda. Yang ketiga ada data store. Data store merupakan file yang menyimpan data atau informasi untuk digunakan kemudian, dengan kata lain database. Setiap data store harus terhubung dengan setidaknya satu input atau satu output. Yang terakhir ada data flow, merupakan data yang mengalir di antara suatu proses, terminator, dan data store. Selanjutnya ada jenis DFD. Jenis DFD sendiri ada 3, yaitu DFD level 0, level 1, dan level 2. Next slide. Dan terakhir ada langkah pembuatan dalam DFD. Yang pertama, mengidentifikasikan semua kesatuan luar yang akan terlihat pada sistem. Yang kedua, identifikasi seluruh input dan output. Yang ketiga, menggambarkan diagram konteks. Nah, alur diagram konteks ini yang pertama adalah menentukan nama sistem. Setelah itu menentukan batasan sistem. Yang ketiga, terminator apa saja yang ada dalam sistem. Yang keempat, apa saja yang diberikan atau diterima entitas eksternal maupun ke sistem. Dan yang terakhir, menggambar diagram konteks. Setelah itu, langkah selanjutnya menggambar bagan berjenjang dari seluruh proses. Setelah itu, menggambar DFD untuk overview. Dan yang terakhir, menggambar DFD untuk level-level lebih lanjut. Next slide. Dan bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah notasi diagram konteks. Notasi diagram konteks adalah notasi simbol yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem dengan cara global. Diagram konteks ini atau level 0 adalah tingkatan tertinggi dalam DFD dan menggambarkan seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Diagram konteks ini berisi satu lingkaran besar yang mewakili seluruh sistem dan semua entitas eksternal yang terhubung dengan sistem, serta aliran-aliran data utama yang menuju dari sistem. Diagram konteks ini tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Ya, selanjutnya ada Entity Relation Diagram atau ERD. ERD sendiri merupakan diagram yang menggambarkan penyusunan basis dalam bentuk entitas-entitas yang akan disusun dalam basis data tersebut dan menentukan hubungan antar entitas-entitasnya yang selanjutnya dilakukan proses melengkapi atribut-atribut yang sesuai pada entitas dan hubungan sehingga diperoleh bentuk yang ternormalisasi. Nah, untuk membuat entity relation diagram dibutuhkan 3 komponen utama sebagai penyusunnya atau yang biasa disebut notasi.
yang terdiri dari yang pertama entitas atau entity, yang kedua ada atribut atau field, dan yang ketiga ada relation atau relasi. Kemudian yang terakhir ada garis. Nah, yang pertama tadi ada entitas. Entitas sendiri adalah suatu objek berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Objeknya dapat bersifat konkret maupun abstrak. Nah, data konkret ini adalah sesuatu yang benar-benar atau dapat dirasakan oleh alat indera, sedangkan abstrak tidak berwujud. Ya, contohnya itu seperti orang, pegawai, perusahaan, maupun berbagai jenis benda. Kemudian yang kedua ada atribut atau field yang sudah saya jelaskan tadi, merupakan sebuah hasil dari turunan entitas. Di sini berguna untuk membedakan jenisnya. Jadi beberapa jenis contohnya tadi ada dari entitas mahasiswa, maka ada atributnya, nama, NIM, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada relasi. Jadi dalam suatu perancangan ERD juga ada relasi. Nah, dalam relasi ini terdiri dari 3 kardinalitas, yaitu yang pertama one to one, jika berhubungan antara 2 entitas hanya memiliki partisipasi bernilai tunggal. Yang kedua ada one to many, jika berhubungan yang terjadi antara 2 entitas, di mana salah satu entitas memiliki partisipasi nilai tunggal, sedangkan entitas yang lainnya memiliki partisipasi bernilai multivalue. Yang ketiga ada many to many yang dilambangkan oleh M.2M. Jika hubungan yang terjadi antara 2 entitas bernilai multivalue. Ini terdapat di atas terdapat macam-macam simbol serta keterangannya dalam untuk perancangan ERD. Kemudian adalah siklus hidup sistem atau SDLC, System Development Life Cycle. Dalam rekayasa sistem dan perangkat lunak adalah proses membuat dan modifikasi sistem serta model dan metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut. SDLC juga merupakan model yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak meliputi langkah-langkah berikut ini: perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Yang pertama ada tahap perencanaan sistem. Pada tahap ini struktur kerja strategis yang luas dibentuk. Visi baru sistem informasi yang secara jelas akan memenuhi kebutuhan pengguna. Dan proyek sistem dievaluasi harga dan dipastikan berdasarkan prioritas. Kemudian ada tahap analisis dan juga desain. Pada tahap ini dilakukan proses penilaian, identifikasi, dan juga evaluasi komponen-komponen yang terkait atau yang terlibat dalam pengembangan sistem. Identifikasi seperti masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala sistem, serta penentuan biaya yang akan diadakan. Kemudian yang ketiga ada tahap perancangan sistem, yaitu pada tahap ini memberikan spesifikasi untuk desain konseptual. Semua komponen dirancang dan dijelaskan secara rinci. Perencanaan keluaran atau tata letak dirancang untuk semua layar, beberapa formulir, dan laporan tercetak. Kemudian yang keempat ada tahap implementasi. Pada tahap ini sistem siap untuk dibuat dan diinstal. Beberapa tugas harus dikoordinasikan dan dilakukan untuk menerapkan sistem baru. Yang kelima ada tahap pengujian. Tahap ini diikuti dengan tahap implementasi, di mana sistem yang dirancang untuk diuji dan dipastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Beberapa jenis pengujian yang dilakukan pada tahap ini itu biasanya ada pengujian fungsional, pengujian integrasi, pengujian kinergi, dan pengujian keamanan. Kemudian yang terakhir adalah tahap pemeliharaan. Tahap ini dilakukan oleh administrator yang ditunjuk untuk menjaga sistem mampu beroperasi dengan baik melalui kemampuan adaptasi sistem bila diperlukan. Sistem operasi baru digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Organisasi biasanya akan menggunakan sistem yang ditingkatkan. Pemeliharaan sistem dilakukan karena 3 alasan, yaitu yang pertama biasanya perbaikan bug, yang kedua menjaga pembaruan sistem, yang ketiga perbaikan sistem, yang keempat menyiapkan usulan rekonstruksi, dan yang kelima menyetujui atau menolak desain ulang sistem. Baik, yang selanjutnya ada evolusi sistem. Sistem mengalami perubahan dan perbaikan dari waktu ke waktu untuk memenuhi perubahan kebutuhan sepanjang umur sistem. Siklus hidup sistem adalah proses evolusi yang terjadi selama implementasi sistem informasi atau subsistem terkomputerisasi. Pada saat pengembangan sistem, siklus hidup sistem digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Tahapan siklus hidup sistem dapat membentuk kerangka perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, khususnya proses pengembangan perangkat lunak. Sistem informasi berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan masyarakat, sehingga perlu dilakukan peninjauan dan pengulangan tahapan. Next. Lalu ada bagian iterasi dan umpan balik. Untuk iterasi sendiri yaitu suatu proses perencanaan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi yang diulang-ulang hingga hasil yang diinginkan tercapai. Iterasi dalam pemodelan sistem merupakan suatu proses pengembangan yang menitik beratkan pada kecepatan agar implementasi fitur dapat segera dilakukan. Iterasi dapat dipahami sebagai pengulangan atau perulangan, dan dalam pemodelan sistem, iterasi dapat diulang berkali-kali hingga hasil yang diinginkan tercapai. Kemudian, umpan balik dalam pemodelan sistem adalah informasi yang memfasilitasi pengoperasian komponen sistem yang saling bergantung. Ada dua jenis umpan balik yang penting bagi kinerja sistem, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Dalam pemodelan sistem, umpan balik dapat membantu meningkatkan permeabilitas dan pertukaran sistem, sehingga bisnis dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dalam lingkungan organisasi yang berubah dengan cepat. Next. Kemudian di sini ada diagram DFD level 1 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Diagram ini terdiri dari beberapa kotak dan panah yang menghubungkan kotak-kotak tersebut diberi label dengan berbagai istilah seperti admin, login, data master, dokter, perawat, dan laporan. Panah-panah menunjukkan aliran informasi atau data antara komponen-komponen sistem yang berbeda. Diagram ini terlihat terkait dengan sistem kesehatan atau medis, supaya ditunjukkan oleh istilah-istilah seperti dokter dan perawat. Yang pertama ada admin. Kotak ini mewakili pengguna yang memiliki hak akses tertinggi ke dalam sebuah sistem. Admin bertanggung jawab untuk mengelola data master, menghasilkan laporan, dan memantau aktivitas pengguna lainnya. Yang selanjutnya ada login. Ini mewakili proses masuk ke dalam sistem. Pengguna harus memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka untuk masuk ke dalam sistem. Selanjutnya ada data master. Kotak ini mewakili database utama dari sistem. Data master berisi tentang informasi tentang pasien, dokter, perawat, dan obat-obatan. Selanjutnya ada dokter. Aku bilangnya pesawat. Maaf. Enggak, aku bilangnya pesawat. Dekat ya. Selanjutnya ada dokter. Kotak ini mewakili pengguna yang memiliki hak akses untuk melihat data pasien dan membuat resep obat. Dokter dapat melihat riwayat medis pasien dan juga menambahkan catatan medis baru. Selanjutnya ada perawat. Kotak ini mewakili pengguna yang memiliki hak akses untuk melihat data pasien dan membuat jadwal perawatan. Perawat dapat melihat riwayat medis pasien dan menambahkan catatan perawat baru. Selanjutnya ada laporan. Nah, ini kotak ini mewakili proses pembuatan laporan oleh admin. Admin dapat membuat laporan tentang aktivitas pengguna, data pasien, dan lain-lain. Next slide. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ini ada diagram konteks, ada perancangan sistem aplikasi claim scan. Jadi diagram konteks ini merupakan DFD level 0 atau level tertinggi ya. Jadi ini sangat simpel dan juga kompleks. Di sini terdapat user, database, dan juga dokter. Dan yang tengah ada sistem aplikasi claim scan. Jadi user akan melakukan scan wajah atau input data manual tentang keluhannya terhadap kulit wajahnya. Dan juga nantinya dari sistem aplikasi ini akan memberikan feedback berupa hasil scan dan juga penanganannya. Namun bila user menggunakan metode input data manual, maka akan dibalas melalui live chat dari dokter. Seperti itu. Nah, ketika user melakukan scan wajah atau input data manual ini, sistem itu mengambil datanya dari database sistem aplikasi claim scan. Seperti itu.
Untuk diagram konteks sendiri, yaitu alat visual yang digunakan untuk menggambarkan sistem dalam konteks yang lebih luas. Ini menunjukkan bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas-entitas eksternal seperti pengguna, perangkat lain, atau sistem lain. Diagram konteks biasanya terdiri dari yang pertama ada sistem utama, yaitu kotak besar yang mewakili sistem yang sedang dianalisis. Lalu yang kedua ada entitas eksternal, yaitu entitas atau aktor eksternal yang berinteraksi dengan sistem seperti pengguna, perangkat lain, atau sistem lain. Yang ketiga ada arus data, yaitu panah yang menghubungkan entitas eksternal dengan sistem utama, menggambarkan aliran data atau informasi di antara mereka. Next. Untuk kesimpulan, konsep pemodelan sistem merupakan suatu pendekatan yang penting dalam ilmu sistem yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memahami perilaku suatu sistem. Pemodelan sistem melibatkan proses menyederhanakan sistem kompleks menjadi model matematis atau representasi yang lebih mudah dimengerti. Hal ini memungkinkan kita untuk melakukan simulasi, prediksi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait sistem tersebut. Pemodelan sistem sangat berguna dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu komputer, teknik, ekonomi, dan ilmu sosial, karena membantu kita memahami hubungan antara berbagai komponen dalam suatu sistem, merancang solusi yang lebih efisien, dan mengidentifikasi dampak dari berbagai perubahan atau keputusan. Dengan demikian, pemodelan sistem adalah alat yang sangat berharga dalam menghadapi kompleksitas dunia nyata dan memungkinkan kita untuk mengambil tindakan yang lebih baik dan terinformasi dalam mengelola sistem yang ada. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.